Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari bersama Kristus dengan saya, Pendeta Giri Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Dan hari ini kita akan membahas buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Tetapi sebelumnya, mari kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti atas setiap firman yang Engkau sampaikan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kelemah lembutan di dunia yang kasar. Ayat bacaan pada pagi hari ini terambil dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya, saudara. Kenapa saya dan istri memberikan tema kelemah lembutan di dunia yang kasar? Karena realitas yang terjadi di dunia saat ini, di mana dunia kita semakin keras, penuh dengan amarah. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini sudah menjadi sebuah hal yang dianggap biasa. Kita bisa lihat bahkan orang mudah marah di medsos, saling hujat tanpa pikir panjang, saling menghina. Kekerasan meningkat bukan hanya dalam rumah tangga, bahkan di tempat-tempat umum seperti di jalanan, di tempat kerja. Bahkan perbedaan pendapat seringkali berujung pada perpecahan, bukan dialog yang sehat. Bahkan di dalam tempat-tempat yang kelihatannya rohani pun, kadang kita lebih suka melihat perdebatan, bukannya saling mengasihi. Kita hidup di zaman di mana orang lebih mengagungkan kekuatan, keberanian dibandingkan kelemah lembutan. Padahal Alkitab mengajarkan kita bahwa kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi kekuatan yang dikendalikan oleh kasih Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata untuk kelemah lembutan adalah prautes, yang berarti kuasa yang dikendalikan, kesabaran, dan sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan. Hari ini, saudara, kita akan belajar mengapa kelemah lembutan itu penting dan bagaimana kita bisa hidup dengan kelemah lembutan di dunia yang keras ini. Yang pertama, karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Di dalam Matius 11 ayat 29 berbunyi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus bukanlah pribadi yang keras dan penuh amarah, tetapi penuh dengan kelemah lembutan. Dan saat orang berdosa datang kepadanya, Ia tidak menghakimi, tetapi mengasihi dan menuntun mereka kepada pertobatan. Saat para prajurit menyalibkannya, Ia tidak membalas dengan kutukan, tetapi berdoa bagi mereka. Kita bisa lihat dalam Lukas 23 ayat 34. Saudaraku, jika kita ingin menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus belajar memiliki hati yang lembut seperti Dia. Yang kedua, kenapa kita harus lemah lembut? Karena kelemah lembutan membawa damai, bukan kekacauan. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seorang pemimpin yang suka berteriak dan marah-marah mungkin bisa membuat orang takut.
Tetapi seorang yang lemah lembut dapat membawa pengaruh yang lebih besar karena ia menciptakan suasana damai. Apa maksudnya? Kadang-kadang kalau karakter perilaku yang kita tampilkan berteriak, marah-marah, mungkin orang akan takut dengan Anda. Tetapi ketika Anda tidak ada di sekitar, Anda mungkin akan menjadi bahan omongan yang negatif. Contoh orang yang punya kelemah lembutan yang luar biasa adalah Musa. Kalau kita buka sejenak dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut di dunia. Tentu saja selain Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel yang keras kepala. Dan bagaimana bangsa Israel pada akhirnya bisa menurut kepada Musa? Karena kelemah lembutan yang dimiliki oleh Musa, dia tetap sabar dalam membimbing umat Tuhan meskipun mereka sering memberontak. Bukankah dalam kehidupan kita, kelemah lembutan bisa meredakan konflik dalam keluarga, pekerjaan, bahkan mungkin juga di gereja? Yang ketiga, kelemah lembutan menunjukkan kematangan rohani. Di dalam Galatia 6 ayat 1 berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh kelemah lembutan." Orang yang masih hidup dalam daging akan mudah terpancing emosi dan marah. Tetapi orang yang sudah dewasa secara rohani akan menghadapi segala sesuatu dengan kelemah lembutan. Kita bisa lihat dalam contoh Alkitab seperti Paulus. Dulu ia adalah Saulus yang keras, penuh amarah, dan menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia menjadi pribadi yang penuh kelemah lembutan, bahkan dalam menghadapi penganiayaan. Mari, ketika kita bertumbuh dalam iman, kita akan lebih memilih bersikap lembut daripada kasar dalam menghadapi orang lain. Yang keempat, saudara, kelemah lembutan itu bisa membuka hati orang lain. Maka 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat." Artinya apa? Seringkali orang Kristen ingin memenangkan jiwa dengan cara berdebat. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kelemah lembutanlah yang membuka hati orang lain untuk menerima kebenaran. Kalau saudara lihat, berulang kali ada orang yang sering kali mengajak saya berdebat. Tetapi saya punya pandangan bahwa seumur-umur saya pelayanan, belum pernah saya lihat orang terima Yesus, orang masuk Kristen karena kalah dalam perdebatan. Maka saya memilih cara yang berbeda untuk memenangkan jiwa. Tidak bisa kita pungkiri, saudara yang terkasih, Tuhan bisa menggunakan para apologet, Tuhan bisa menggunakan para pendebat yang berlatar belakang Kristen untuk menjangkau jiwa. Tetapi saya memilih jalan yang lain karena saya pegang prinsip ini, bahwa kelemah lembutan itu bisa membuka hati orang lain. Sama seperti air yang tiap hari diteteskan, maksud saya yang menetes terus ke batu. Batu yang keras pun pada akhirnya bisa bolong dengan tetesan air tersebut. Sekeras hati apapun orang, kalau kita balas dengan kelemah lembutan, pada akhirnya
Setiap tembok pertahanan mereka yang mereka buat untuk menolak kebaikan kita pada akhirnya akan runtuh. Setiap tembok yang mereka buat untuk menolak Kristus pada akhirnya akan runtuh, melihat bahwa ternyata orang-orang Kristen adalah orang yang punya hati yang lemah lembut. Yang kelima, kelemah lembutan mendatangkan berkat. Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Ini adalah janji Tuhan bahwa kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang membawa berkat. Dunia ini mengajarkan bahwa hanya yang kuat yang akan menang, tetapi dalam kerajaan Allah, justru yang lemah lembutlah yang akan mendapatkan kemenangan sejati. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kelemah lembutan? 5 hal yang saudara harus ingat. Yang pertama, minta Roh Kudus untuk ubah hati kita. Karena nggak mungkin kita bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, latih diri kita untuk tidak cepat marah. Anda tidak bisa berkata bahwa, ya saya memang begini, saya memang dari kecil seperti ini. Tidak, itu harus dilatih. Kita harus mengontrol diri kita. Yang ketiga, belajar dari Yesus. Dialah sang teladan kelemah lembutan. Buktikan imanmu dengan mencontoh perilaku Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, perhatikan cara bicara kita. Berpikir sebelum kita berbicara. Kira-kira kalau saya berbicara seperti itu kepada orang lain, apakah orang lain sakit hati? Kalau saya diperlakukan seperti itu, kira-kira apakah saya akan kesal? Yang kelima, saudara, tunjukkan kelemah lembutan dalam tindakan nyata. Karena kelemah lembutan itu ada di hati. Dan itu hanya bisa terimplementasikan, terwujudkan ketika kita memberikan atau melakukan sebuah tindakan. Ingat, kelemah lembutan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Saudaraku di dalam Kristus, di dunia yang semakin kasar ini, Tuhan memanggil kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang lemah, tetapi orang yang kuat. Karena apa? Karena mereka bisa mengendalikan diri mereka dengan kasih Tuhan Yesus. Marilah kita memilih untuk hidup dengan kelemah lembutan, karena itulah yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajarkan kami segala hal yang baik, terutama dalam kelemah lembutan. Engkau Bapa yang mengajarkan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang seperti Engkau Tuhan, untuk kami boleh menjadi contoh yang baik bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, dan tuntunlah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Biarlah kami terus menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kelemah lembutan dan penuh kasih sayang. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Berkatilah kami hari ini Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.